Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Dava Abiyu dengan NIM F1B017118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori permainan atau yang biasa dikenal dengan game teori. Oke, langsung aja ya simak videonya sampai habis. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu game teori? Game teori atau teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Selanjutnya ada sejarah game teori. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut pemain. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Teori permainan ini mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis pada tahun 1921 yang bernama Émile Borel. Kemudian, dua ilmuwan matematika yang bernama John von Neumann dan Oskar Morgenstern pada tahun 1944 mengembangkan lebih lanjut sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Selanjutnya ada tujuan dari game teori. Game teori bertujuan sebagai metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Menggunakan game teori atau teori permainan, maka langkah yang pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Yang selanjutnya ada manfaat game teori. Ada 3 manfaat game teori. Yang pertama yaitu mengembangkan suatu kerangka untuk analisa pengambilan keputusan dalam situasi persaingan. Yang kedua, menguraikan metode kuantitatif yang sistemik bagi pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang tradisional dalam pencapaian ketujuan. Yang terakhir, memberi gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik seperti tawar-menawar dan perumusan koalisi. Ya, selanjutnya ada strategi permainan dalam game teori. Ada 2 strategi permainan dalam game teori. Yang pertama yaitu pure strategi. Pure strategi digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point atau semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Yang kedua ada mix strategi. Mix strategi digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game teori yang tidak mempunyai saddle point. Oke, yang selanjutnya ada unsur-unsur dasar game teori. Ada 5 unsur-unsur dasar game teori. Yang pertama yaitu jumlah pemain. Kedua, ganjaran atau payoff. Ketiga, strategi permainan. Keempat, matriks permainan. Dan yang terakhir adalah titik pelana atau saddle point. Teori permainan dapat diterapkan di dalam bidang bisnis. Sebagai contohnya yaitu seorang direktur suatu perusahaan di dalam memperkenalkan sebuah produk baru berusaha mengetahui kemungkinan strategi yang paling baik atau suatu kombinasi strategi untuk merebut market share yang lebih besar. Sementara saingannya juga mencoba memperkenalkan produk sejenis dengan strategi yang berbeda dengan direktur pemasaran tersebut. Antara lain yaitu seperti penurunan harga, pemberian hadiah, peningkatan mutu produk, dan memilih media advertising yang efektif. Disinilah peranan teori permainan untuk menentukan strategi mana yang akan diputuskan oleh direktur untuk merebut pasar. Persaingan yang dicontohkan dapat diidentifikasi untuk menjelaskan konsep teori permainan yang terdiri dari beberapa unsur dasar yaitu
Angka-angka dalam matriks payoff atau biasa disebut matriks permainan menunjukkan hasil-hasil dari strategi-strategi permainan yang berbeda-beda. Hasil-hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas seperti uang, persentase market share, atau utilitas. Maximum player adalah pemain yang berada di baris dan memenangkan atau memperoleh keuntungan permainan, sedangkan minimizing player adalah permainan yang berada di kolom dan menderita kekalahan atau kerugian. Strategi permainan adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain sebagai reaksi atas perilaku pesaingnya. Dalam hal ini, strategi atau rencana tidak dapat dirusak oleh pesaing lainnya. Aturan-aturan permainan adalah pola di mana para pemain memilih strategi. Nilai permainan adalah hasil payoff yang diperkirakan oleh pemain sepanjang rangkaian permainan di mana masing-masing pemain menggunakan strategi terbaiknya. Permainan dikatakan adil apabila nilai permainan sama dengan 0 dan sebaliknya. Dominan adalah kondisi di mana pemain dengan setiap payoff-nya dalam strategi superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Aturan dominan digunakan untuk mengurangi ukuran matriks payoff dan upaya perhitungan. Strategi optimal adalah kondisi di mana dalam rangkaian kegiatan permainan, seorang pemain berada dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa menghiraukan kondisi pesaingnya. Yang terakhir ada tujuan dari model adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Selain di dalam bidang bisnis, teori permainan atau game teori dapat juga diterapkan di dalam bidang kemiliteran. Lalu ada bidang sosial, bidang ekonomi, dan yang terakhir, bidang ekologi. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang game teori. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Tetap sehat dan tetap semangat meskipun corona melanda. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.